Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum ta'lim, marilah kita baca syahadat Sayyidul Istighfar dan doa munajat kanjeng Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rahmataka arju fala takilni illa nafsi tarfata aini faslih li sa'nin kulluhu la ilaha illa anta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab Minhajul Atqiya karya Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ampreo sira salik tegese wong kang mlaku dedalane wong takwa ing tobat kelawan arep getun saking dosa ingkang wis dilakoni ale kudu nyopot lan ninggal ing dosa kabeh lan kelawan arep nejo ninggal dosa kabeh ing dalem mangsa ingkang bakal teka. Tegese setune syarate tobat saking hake Allah Subhanahu wa taala iku 3 perkara. Suwiji arep getun saking umure ingkang wis kelakon ing dalem tumiba maring maksiat. Lan iku maksiat dadi alamate bendune Allah Subhanahu wa taala. Ora kok getun dumeh ilang artane ing dalem maksiat mengkono ora. Balik getun sebab oleh dukane bendarane. Lan kaping pindhone arep nyopot lan arep leren saking maksiat ingkang den lakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita dituntun oleh Simbah Soleh Darat agar kita membangun yang namanya taubat. Jadi taubat itu merupakan benteng bagi kita untuk membentengi diri kita dari musuh kita, yaitu nafsu kita dan setan. Benteng itu terdiri dari 3 komponen. Kalau ibarat tembok itu ada bata, ada pasir, ada semen. 3 ini harus ada. Tanpa 3 ini tembok tidak akan berfungsi dengan baik. Tembok dibangun hanya bata saja, ditendang Pak Pardil, rontok Pak. Masa bangun tembok, bata aja. Lalu hanya pasir saja, tidak ada artinya. Semen saja, tidak ada. Nah ini tobat oleh Mbah Soleh Darat itu paling tidak harus ada 3 komponen. Yang pertama, menyesali waktu atau kehidupan kita ini kita lakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus berusaha memotong dari jalur yang membawa kita melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, kita harus punya satu tekad bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, 3 ini harus kita penuhi. Itu baru nanti kita mampu membentengi diri kita dari nafsu kita dan dari godaan setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita menyesali. Misalkan kita membangun agar kita menyesal melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa Ramadan, atau mungkin melakukan yang dilarang, mencuri, lalu berjudi dan sebagainya. Kita sadar bahwa kita hidup ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ini adalah nikmat yang paling besar. Bayangkan kalau kita punya rumah besar, punya mobil mewah, punya harta banyak, tapi mati. Pak Judawi punya rumah besar, punya uang miliaran, punya mobil mewah, tapi mati. Kan tidak ada artinya.
Nah, kita hidup ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidup ini kita bisa menikmati rumah yang besar, bisa menikmati mobil yang mewah, bisa menikmati punya uang banyak, bisa menikmati punya istri, punya anak. Itu karena kita hidup. Lalu yang kedua, bahwa kita hidup berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan makanan milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang di dunia ini adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah, apa-apa yang di langit dan di bumi milik Allah. Jadi kita menempati bumi ini adalah milik Allah. Kita makan apa-apa yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Lalu apakah wajar kalau kita menempati buminya Allah, makan miliknya Allah, lalu kita melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wajar enggak Pak Parti ya? Orang dikasih rumah, orang dikasih makan, orang dikasih mobil, diperintah tidak taat. Wajar enggak Pak Parti? Nah, kita membangun kesadaran ini, wajar enggak kita kalau tidak sholat? Wajar enggak kalau kita tidak puasa? Wajar enggak kalau kita merampok? Ya Pak ya. Wajar enggak? Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita menempati bumi Allah, makan apa-apa yang ada milik Allah. Ini yang pertama, kita membangun tembok agar nafsu kita ini kita kekang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika kita sudah terlanjur, manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa lepas dari perbuatan salah dan dosa. Itu sudah baku itu Pak Haji Udawi. Jadi Allah menciptakan 3 bentuk makhluk. Yang pertama malaikat. Malaikat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia melakukan perbuatan salah dan dosa. Dia selalu baik, itu malaikat. Lalu yang kedua, Allah menciptakan setan. Setan itu tidak mungkin perbuatannya itu baik, tidak mungkin. Selalu. Karena dia akan membawa umat manusia, Bani Adam ini digiring untuk memperoleh kebinasaan. Jadi setan itu sudah berikrar di depan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menggiring Bani Adam. Saya giring untuk menemani saya di neraka. Maka sebenarnya musuh kita itu ya diri kita sendiri dan setan. Tidak ada musuh selain itu. Jadi makhluk yang kedua, makhluk yang tidak pernah berbuat baik. Dia selalu melakukan keburukan-keburukan, namanya setan. Nah, yang ketiga itu manusia. Manusia itu kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk. Ini manusia. Jadi kalau ada manusia, saya itu enggak pernah berbuat dosa. Itu merupakan kebohongan besar. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu pasti melakukan perbuatan dosa dan salah, tapi juga dia melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu manusia yang paling baik adalah manusia yang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, tapi dia segera bertaubat. Jadi manusia itu yang paling baik kalau dia melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, lalu dia cepat-cepat bertaubat. Itu yang paling baik. Jadi bukan manusia yang baik adalah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi
Manusia yang paling baik adalah manusia yang ketika melakukan perbuatan salah dan dosa, dia cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang bertaubat. Yang bertaubat adalah orang yang ketika terlanjur melakukan perbuatan salah dan dosa, dia cepat-cepat ingat pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun. Jadi bangunan yang kita bangun, tembok untuk membentengi diri kita itu, yang kedua kita berhenti dari jalur-jalur yang membawa kepada kita melakukan perbuatan dosa. Kalau masa muda kita punya kelompok tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, malah senangnya berjudi, mabuk-mabukan, lalu setelah usia 60 sadar, bertaubat. Maka dia harus memotong jalur yang membawa kepada keburukan. Harus keluar dari jamaah keburukan tadi. Jangan sampai sudah ke masjid tapi masih kumpul orang-orang yang mabuk, orang-orang yang berjudi. Tidak sempurna. Karena yang namanya bertaubat itu harus memotong jalur-jalur yang membawa dirinya itu kepada kerusakan. Jadi kalau sudah bertobat, saya sudah 60, saya akan rajin ke masjid, saya akan ikut tahlil, saya akan ikut taklim, saya jam 3 akan bangun ke masjid untuk sholat, menebus kesalahan-kesalahan yang di masa muda, maka dia harus bergabung dengan orang-orang yang baik. Dan teman-teman yang masih buruk itu harus selamat tinggal Pak Yahya. Jangan sampai orang sudah bertaubat, sudah rajin ke masjid, rajin taklim, masih kumpul dengan orang-orang yang suka mabuk, masih seorang perjudian. Itu tidak akan sempurna tobatnya. Lalu yang ketiga, orang yang berbuat itu harus membangun bahwa dia bercita-cita tidak akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi 3 komponen ini yang harus kita bangun. Kita harus membangun dalam diri kita setelah bertaubat untuk dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Paling tidak anggota tubuh kita ini, mata kita jaga, jangan sampai melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Entah itu melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga. Telinga kita jaga, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lisan kita jaga, jangan sampai kita berkata-kata yang menyakiti orang lain. Kita gunakan lisan ini untuk membaca Al-Quran, untuk membaca sholawat, untuk membaca dzikir, selalu kita gunakan. Ini harus kita bangun. Lalu tangan harus kita gunakan Pak Yahya. Jangan sampai nutul-nutul, di mana tutul-tutul itu melahirkan kebencian. Ternyata Menteri Agama itu kok seperti itu. Kota haji tambahan 20.000 mosok dijadi 50-50. Lah kita nutul. Padahal itu belum tentu kalau yang dilakukan Menteri Agama itu dari tambahan 20.000 itu dijadikan 50-50. Ternyata kalau itu diatur 8% haji khusus, 92 haji reguler, enggak bisa. Karena di Mina itu yang reguler itu sudah penuh. Jadi kalau ditambah 98% itu
fasilitas di Mina yang untuk reguler tidak mencukupi. Itu satu fasilitas Pak Kabul yang saya dengar seperti itu. Yang kedua, harga di reguler dengan harga haji khusus untuk fasilitas Mina itu tidak sama. Jadi akhirnya Menteri Agama ngambil kebijakan ini demi keselamatan jamaah. Kalau tambahan kota 20.000 ini kita bagi 98% untuk reguler, 8% untuk haji khusus. Kasihan jamaah, nanti di Mina tidak ada tempat. Dan jaraknya Mina yang untuk reguler itu ke Lempar Jumroh jauh. Nah, sementara yang masih ada tempat untuk tambahan kota 20.000 itu adalah haji khusus. Masih longgar karena harganya beda. Jadi Arab Saudi itu ternyata bikin harga beda itu karena kaitannya Lempar Jumroh dengan tempat Mina itu. Semakin dekat sampai 0,5 miliar Pak Kabul harganya. Maka haji khusus kan mahal Pak Kabul. Itu karena itu tadi tempatnya. Ya seperti umroh lah. Kalau umroh yang hotelnya bintang 5 dekat dengan Masjidil Haram beda dengan umroh yang hotelnya bintang. Ya itu. Nah akhirnya waktu itu saya juga terbawa. Ngisi nih Menteri Agama. Oh setelah saya dapat informasi, oh begitu. Berarti dulu DPR yang mentang-mentang bagaimana ini yang mestinya antrian sampai berpuluh-puluh tahun kamu berikan pada haji khusus, kamu mendolimi. Oh saya waktu itu juga semangat begitu, tapi setelah dapat keterangan nih, oh ternyata lah itulah kadang-kadang tangan kita itu terus cepet-cepet ada informasi di WA ya Pak Kabul, langsung menanggapi, oh begini. Tangan kita harus kita jaga. Lalu ini berkaitan dengan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dosa kita dengan sesama manusia. Kalau kita bertaubat atas perbuatan-perbuatan kita yang berkaitan dengan manusia, maka komponen tobat itu ditambah 1. Mengembalikan apa-apa yang kita ambil dari manusia. Katakanlah kalau kita hutang Pak Yahya, beli motor kredit, lalu enggak dibayar-bayar. Maka kalau kita bertaubat segera, yang berpuluh-puluh tahun belum dibayar itu datang ke showroom. Dulu tidak bayar, dilunasi. Kenapa itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendolimi saudaranya, baik itu kehormatannya maupun hartanya, maka dia wajib minta halal di dunia ini, jangan sampai menunggu di akhirat. Karena apapun yang kita lakukan mendolimi orang lain, baik itu kehormatannya maupun hartanya, besok di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diadili. Pasti akan diadili. Maka kalau kita sampai melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu dirugikan, baik itu kehormatannya maupun hartanya. Kalau kehormatannya misalkan, wah Pak Ujudawi itu jadi tampir ya, nah itu kalau kita sampai mengatakan ini kemana-mana, maka segera kita datangi Pak Ujudawi, saya itu benar-benar salah dan saya mohon maaf. Jangan sampai kita biarkan dan besok di akhirat Allah akan mengadili, Pak Rodin.
kamu dulu itu mengatakan begini terhadap Bayu Dawi. Maka amal kebaikanmu saya ambil, saya berikan pada Udawi. Farudin, kamu sama Pak Kabul dulu mengatakan begini, maka kebaikanmu saya ambil, saya berikan Pak Kabul. Sampai habis, Farudin, kebaikanmu sudah habis, ternyata kamu masih melakukan perbuatan utang sama Pak Pardi belum bayar. Maka dosa Pak Pardi harus kamu tanggung. Berat ini. Maka besok di akhirat itu ada orang yang tidak pernah mabuk, yang tidak pernah mencuri, yang tidak pernah berzina, tapi dia memanggul dosa mencuri, dosa mabuk, dosa berzina. Kenapa? Karena dia mendolimi orang lain. Ini maka dengan mengkaji kitab Mbah Soleh Darat ini, kita harus membangun 4 komponen, membangun tembok agar nafsu kita, setan itu tidak masuk pada diri kita. Yang pertama yaitu kita harus menyesali perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua kita harus memotong jalur-jalur, jangan sampai kita mengulangi perbuatan dosa. Yang ketiga kita semangat untuk tidak akan melakukan perbuatan dosa. Yang keempat kita harus selalu menjaga diri kita jangan sampai mendolimi orang lain baik kehormatannya maupun hartanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, kalau ada waktu langsung ke Pak Dur. Beberapa hari ini gerah, kemarin sempat semaput malah. Ini menurut kabar malah mau diajak ke UGD Boten Kerso. Karena kalau diajak ke UGD langsung opening. Monggo kalau wonten wekdal langsung ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.